Terus pada berdoa. Sih. Buri ya. Mangga umat. Pemirsa itu nama budaya salah bajikan Rahayu kita memang ide kelanjutannya kita masih ada di desa Lafaz Kamarnya Lapas Candi Okam yang kedua ya teman-teman. Seperti ini cukup meriah sekali untuk di desa ini. Nah ini untuk rumah poltusinya ya teman-teman, sangat banyak sekali yang sudah datang. Nanti kita ini teman-teman untuk pendataan untuk makan-makan, nanti kita akan makan ditemani oleh umat Hindu ya teman-teman. Kita lanjut mengitari jalan ini ya teman-teman. Seperti ini sangat cukup. Ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Ini mau dijelaskan Pak untuk rangkaian acara di pagi hari ini. Monggo Pak. Sebetulnya acara ini kan tadi sudah disampaikan ya oleh Ketua Panitia ya. Iya. Namanya Murwa Candika. Itu sama dengan peresmian secara fisik kepada umat yang hadir dan juga peresmian secara metafisik kepada beliau-beliau yang suci. Nah, itu intinya. Jadi ini semacam awalnya pembersihan lalu penyucian sehingga dia menjadi nanti candi-candi itu menjadi sebuah bangunan yang betul-betul sakral yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan persembahyangan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada leluhur yang sudah menjadi Ista Dewata. Nah, kenapa candi? Ini sebetulnya bermula di Jawa Tengah di Gunung Wukir Magelang itu tahun 732 Masehi dibangun sebuah candi yang namanya Candi Kunjara Kunja. Kemudian lebih dikenal dengan Candi Gunung Wukir oleh seorang raja Jawa yang namanya Raja Sanjaya. Nah, ketika itu dibangun ternyata memberikan kemakmuran di Jawa. Akhirnya di Jawa dibangunlah ratusan candi sehingga zaman itu di masa itu Jawa mengalami kemakmuran yang sangat amat luar biasa. Bahkan Jawa pernah menjadi dan menguasai separuh pelabuhan dagang dunia dari Afrika, namanya Jenggi. Kemudian Desantara itu Cina yang kita kenal sekarang. Kemudian Asia Tenggara itu Dwi Pantara. Lalu Nusantara termasuk Australia.
Nah, semua itu muncul karena kekuatan yang ada dan berasal dari candi itu. Nah, kemudian belakangan kita lihat kan kondisi masyarakat kita Jawa itu tidak semuanya makmur. Ada yang semakin terpuruk. Oleh karena itu setelah saya belasan tahun mempelajari kenapa Jawa seperti itu, saya ingin mengembalikan sekarang dengan candi ini yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan agama. Yang jelas ini candinya orang Jawa, dengan harapan kemakmuran Jawa itu akan kembali. Inilah bagian daripada upaya kita untuk menjawakan kembali Jawa yang terkenal dengan kemakmuran di masa lalu. Nah, kemudian candi ini asal dari mana sih? Kok bentuk candi itu asal di gunung? Kenapa? Karena referensi utama hidupnya orang Jawa itu berasal dari gunung. Ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semua gunung. Karena gunung diyakini pertama menjadi tempat atau surganya kemasyarakatan Jawa sejak zaman dulu. Jadi leluhur kita dianggap di gunung. Iya, dan kemudian karena leluhur di gunung juga memberikan kemakmuran dan kesuburan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sesajinya itu pasti hasil bumi. Ya, entah dari beras, ya, dari buah-buahan, lalu ada ikan-ikan air tawar, itu semua gunung. Jadi sebetulnya Jawa itu bisa jaya karena gunung. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan, sehingga kita lupa di setiap rumah tangga itu tidak ada simbol gunung. Oleh karena itu simbol gunung adalah candi, sehingga candilah yang kita bangun di setiap rumah tangga. Dan program 1000 Candi yang dilaksanakan oleh Yayasan Widya Mandala Nusantara ini, ya, ini gratis. Jadi candi itu gratis. Umat yang rumahnya dan sudah mendaftar untuk dibangun candi itu nggak bayar, dia gratis itu. Itu semua biayanya atas yayasan seperti itu. Nah, ini kita tidak akan berhenti sampai nanti akhirnya generasi berikut kita betul-betul akan mengembalikan kemakmuran Jawa ini. Nah, itulah. Nah, salah satu pola untuk mensahkan keberadaan candi itu secara fisik maupun secara gaib, ada acara namanya Murwa Candika. Mana? Ya. Ini untuk tujuan yang utama, Pak. Tujuannya acara nih yang mengesahkan, jadi mempermaklumkan kepada masyarakat luas dan kepada alam semesta bahwa candi ini akan menjadi bangunan yang sangat bermanfaat sesuai dengan kehendak leluhur kita. Gitu. Ini untuk harapan umat Hindu Jawa. Ini menurut Bapak bagaimana? Untuk harapan ke depan. Oh ya, saya berharap dalam 3 tahun ini akan terjadi perubahan yang luar biasa di kalangan masyarakat Hindu Jawa. Akan terjadi perubahan secara ekonomi. Dan sekarang sudah mulai. Karena kami sebetulnya bukan di sini saja yang bangun candi. Di Banyumas kami bangun candi, di Pekalongan bangun candi. Dan ternyata memang luar biasa. Baik dampaknya kepada kerukunan dan keguyuban, dampaknya kepada kemakmuran, ekonomi. Ini yang penting sebetulnya. Ini kan nanti berdampak kepada penguatan bangsa sebetulnya. Nah, itu dia. Itu sasaran terakhir loh itu. Ya. Nanti orang Jawa akan merasakan, mungkin bukan dalam kehidupan kita, tapi anak kita akan merasakan. Ya, seperti itu. Oke. Ya, cukup saja, Pak. Oke. Ya, semoga lancar untuk acara di pagi hari. Matur sembah nuwun. Om Swastiastu. Om Swastiastu.